Malam itu, Nem merencanakan untuk sekali lagi mengemukakan rencananya secara terus terang kepada majikannya. Sekali lagi dan secara terus terang, karena sesungguhnya rencananya itu sudah beberapa kali dikemukakannya kepada majikannya. Tetapi setiap kali Nem mengemukakan rencananya itu, majikannya selalu membelokkan persoalan ke hal-hal lain. Hingga akhirnya pembicaraan antara pembantu dan majikan itu berakhir dengan diskusi perkara tetek bengek lainnya. Malam itu, Nem bertekad akan mengemukakan rencananya secara tegas dan lugas langsung kepada persoalannya, sehingga majikannya tidak akan sempat membelokkan inti persoalannya. Maka, Nem memilih waktu untuk berbicara itu pada malam hari. Pada waktu suami istri, majikan, serta anak mereka satu-satunya duduk menghadap layar TV, menikmati acara tayangan musik atau acara ringan lainnya. Begitu saatnya yang diperkirakan Nem datang, Nem pun akan menggelesot duduk di dekat kaki majikan perempuannya. Kaki majikan perempuannya itu langsung dipegang dan terus dipijitinya. Majikannya yang memang punya kesukaan dipijit pembantunya langsung menyerahkan kaki kiri yang sudah mulai dipijit pembantunya. Kok tumben tidak dipanggil dan diminta, kok jam masih sore begini mijit kaki saya? Nem tersenyum merasa siasatnya berhasil. Begini loh Bu, Pak, dan Mbak, Lebaran ini saya mau pulang mudik. Oh, ada maunya toh? Tidak diminta sore-sore datang mijit kaki saya. Nem tidak melayani perkataan majikan perempuannya itu. Sebaliknya, Nem menyambutnya dengan bercerita panjang tentang dirinya. Kalau dihitung-hitung dan dipikir-pikir, saya ini kan sudah 20 tahunan ikut bapak dan ibu di sini. Waktu bapaknya gendok-gendok itu meninggal karena dimakan tipus, sudah berapa lama itu? Walah, Pak kok ya kamu itu begitu saja mati? Lah saya ini sampai 2 tahun sepeninggal kamu bingung sendirian di desa. Tinggal gendok-gendok anak-anakmu yang pada kawin sama orang-orang yang pada mau cari kerjaan di seberang. Nggak tahu di mana anak-anak itu, entah di tanah Arab, entah di tanah Melayu. Kok ya tega-teganya anak-anak itu meninggalkan emboknya sendirian di desa. Untung masih ada kemenakan-kemenakan, si Jan dan si Min yang sudah pada mapan punya keluarga yang mau mengurus saya. Ya, meskipun keluarga kemenakan-kemenakan saya itu baik-baik mengurus saya, tapi wong mereka sendiri keluarganya besar, mana cuma tinggal di satu rumah warisan bapak mereka. Ya, saya lama-lama tidak kerasan juga, rikuh saya. Ya, waktu itu ada teman si Jan datang dari Jakarta mencari tenaga pembantu rumah di Jakarta. Saya ya nekat, mau berangkat mencoba peruntungan jadi babu di Jakarta. Kok ya terus kerasan ikut bapak dan ibu di sini. Sudah berapa tahun itu, Pak, Bu, Mbak? Sedikitnya kan sudah 20 tahun toh. Nem masih terus memijit kaki majikan perempuannya. Malah majikannya itu memejamkan matanya tampak menikmati pijitan Nem. Lah, kamu senang tidak tinggal bersama kami, Nem? Loh, ya senang dan kerasan toh, Pak. Sedikitnya tinggal ikut bapak dan ibu selama 15 tahun, kan ya lama nggih. Majikan perempuan Nem tiba-tiba membuka matanya, kemudian duduk tegak memandang Nem. Heish, tadi katanya 20 tahun, kok sekarang turun jadi 15 tahun? Lah iya, 15 tahun, 20 tahun kan sama saja, lama semua toh Bu, Pak, Mbak. Terus yuk. Loh, kok terus-terus toh Mbak? Ya saya lebaran mesti pulang. Harus Mbak. Sudah lama sekali Yunem tidak pulang ke desa loh Mbak.
Hayah, 2 tahun lalu kamu kan pulang toh. 2 tahun? 2 tahun yang lalu, Bu. Walah iya, malah kamu dijemput kemenakanmu Jan gitu, sama cucumu Giman gitu. Nem diam. Dia lalu ingat Jan dan cucunya Giman memang datang untuk pulang mudik lebaran. Nem kemudian ingat bagaimana susah dan repotnya perjalanan pulang ke desa itu. Kereta api padat berjubel dengan penumpang. Disambung oplet, kemudian untuk sampai ke desanya harus dibonceng ojek 3 sepeda motor. Dan semua ongkos pulang untuk 3 orang itu harus Nem yang membayar. Di desa, dia melihat istri Jan mengandung anaknya yang kelima, sedang istri Min, istri kemenakannya yang lain, mengandung anaknya yang kelima juga. Rumah itu segera menjadi rumah yang ramai sekali. Nem sore-sore diajak 2 kemenakan dan anak-anaknya berjalan-jalan. Pertama mengitari halaman yang lumayan luas itu, kemudian singgah di kandang kerbau dan kemudian ke sawah dan keliling desa yang tidak berapa besar itu. Waktu mereka berhenti di depan kandang kerbau, Nem melihat ada 4 ekor kerbau dengan 2 ekor anak-anaknya. Jan dan Min menjelaskan kepada Nem bahwa itu semua kerbau Nem. Sesungguhnya lebih dari itu, tapi seekor sudah dipotong waktu selamatan 1000 hari suami Nem. Yang seekor dijual waktu desa kena pagebluk demam berdarah. 2 anak di rumah itu kena, tapi untunglah sembuh. Tetapi ongkos pengobatannya banyak juga. Dan juga dibutuhkan ongkos untuk selamatan-selamatan untuk lebih dapat melindungi seluruh rumah dari demam berdarah yang lebih hebat lagi. Nem mendengarkan laporan kemenakan-kemenakannya itu dengan penuh haru sekaligus ikhlas. Ikhlas ya Mbok De? Ya ikhlas tole. Di depan sawah, Nem melihat sawah peninggalan suaminya yang memang hanya beberapa kedok itu. Kelihatan menciut. Sawah itu memang menciut karena banyak dimakan wereng dan terpaksa separuh dari seluruh sawah Nem dijual murah kepada petani yang lebih kaya. Juga itu Nem ikhlas. Jadi sudah Nem, kamu lebaran ini ikhlas betul meninggalkan kami. Lah bagaimana lagi Bu, Pak, Mbak, saya ini kan sudah semakin tua dan terus terang semakin capek. Lebaran ini pokoknya saya harus pulang untuk seterusnya. Terus di desa kamu kerja apa Nem? Ya belum tahu Pak, mungkin cuma ngomong cucu-cucu anak-anak Jan dan Simin itu. Loh, apa mereka cucumu? Ya cucu-cucu saya toh Bu, Wong Jan dan Min itu kemenakan-kemenakan saya. Anak-anaknya ya cucu saya. Lah, anak-anaknya sendiri apa kabarnya Nem? Wah, ya tidak tahu Bu, sudah hilang di bawah suami mereka. Ya sudah Nem, kalau kemauanmu sudah keras begitu. Tapi sebelum pergi, paling tidak kamu harus berbakti kepada kami. Masak keahlianmu, rawon iga sapi dan sop buntut kacang merah. Jadi Bu, dados. Pada malam harinya, di kamar Nem yang kecil di bagian belakang rumah majikannya, di tempat tidur yang sempit itu, Nem merasa lega tetapi sekaligus juga gelisah dan kepanasan. Lega karena sudah dapat melaporkan keinginannya untuk pamit pulang seterusnya ke desa. Tapi juga gelisah membayangkan bagaimana di desa itu. Waktu dalam kunjungan yang terakhir di desanya, dia menyaksikan kerbaunya dan sawahnya sebagian dijual kemenakan-kemenakannya. Memang itu untuk keperluan yang mendesak, karena itu Nem ikhlas saja. Tetapi cerita-cerita yang dia dengar dari kiri kanan, desa-desa semakin rusuh dan melarat keadaannya. Kerbaunya, sawahnya, rumah-rumah kemenakannya bagaimana? Jangan-jangan kerbau dan sawahnya sudah habis dijual untuk biaya makan sehari-hari. Dan rumah tinggal kemenakannya sudah disewakan separuh kepada tengkulak tembakau untuk dijadikan gudang. Nem tidak berani membayangkan lagi. Kaki-kakinya yang sudah sering encok terasa sakit lagi malam itu. Nem pun menarik kainnya yang sudah usang buat selimut untuk melindungi kaki-kakinya dari gigitan nyamuk dan angin malam. Dalam tidur itu, ajaib, mulut Nem masih kelihatan menyungging senyum.